Ayahku bilang dia nggak lapar, padahal aku lihat dia minum air putih doang. Ayahku bilang dia nggak lapar, katanya masih kenyang dari siang. Katanya perutnya nggak enak. Tapi aku lihat sendiri dia duduk di dapur menghadap tembok yang catnya sudah mengkelupas dan meneguk segelas air putih. Perlahan, seolah itu adalah makanan malamnya. Aku waktu itu masih remaja. Aku percaya saja karena aku pikir orang dewasa pasti lebih kuat dari aku. Aku salah. Ayahku adalah orang yang jarang mengeluh, bahkan hampir tidak pernah. Sepatunya sudah sobek di bagian depan. Setiap 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 aku tanya, ayahku cuma bilang masih bisa dipakai. Bajunya mulai pudar warnanya, tapi ayah bilang yang penting bersih. Dan setiap kali aku minta sesuatu, ayahku selalu mengangguk meskipun aku tahu uang di dompetnya tidak pernah benar-benar cukup. Aku baru sadar sekarang bahwa enggak apa-apa dari orang tua sering kali berarti aku menahan segalanya sendiri. Ibuku berbeda dari ayah. Ibu lebih banyak bicara, lebih sering tertawa, lebih sering marah juga. Tapi satu hal yang sama, ibu juga selalu pura-pura kuat. Ibu bangun lebih pagi dari siapapun di rumah, masak, bersih-bersih, lalu berangkat kerja. Pulang sore, tangannya bau sabun dan minyak. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi begitu melihatku, ibuku selalu tersenyum. "Capek nggak, nak?" Itu pertanyaan ibu padaku. Padahal aku pernah sekalipun aku mendengar ibu bertanya pada dirinya sendiri, "Aku capek nggak ya?" Dulu aku sering kesal. Kenapa ibu cerewet? Kenapa ibu sering marah? Kenapa ibu terlalu ikut campur? Aku tidak tahu bahwa cerewetnya itu caranya peduli, marahnya itu caranya melindungin, dan ikut campurnya itu caranya takut kehilangan. Aku baru sadar semuanya saat aku dewasa dan mulai capek dengan hidupku sendiri. Saat pertama kalinya aku kerja, aku pikir aku sudah dewasa. Aku merasa hebat, merasa kuat, merasa akhirnya aku mengerti dunia. Sampai suatu hari aku pulang kerja dengan tubuh lelah, kepala penuh tekanan, dan hati kosong. Aku duduk di kamar, menatap langit-langit, dan tanpa sadar aku menangis. Saat itu aku teringat ibu. Aku teringat bagaimana ibu melakukan ini setiap hari selama bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Aku baru sadar ibu tidak kuat, ibu hanya terpaksa kuat. Karena kalau ibu terjatuh, siapa lagi yang berdiri? Aku pulang ke rumah orang tua suatu akhir pekan. Aku lihat ibu sedang menyetrika, keringatnya di dahinya mengalir. Aku bilang, "Bu, istirahat dulu." Ibu tersenyum, "Nanti aja, bentar lagi selesai." Kalimat yang sama yang sering ayah ucapkan. Dan saat itulah aku sadar, orang tuaku lelah, tapi mereka tidak pernah mengizinkan dirinya mereka untuk berhenti. Di masa itu juga aku punya pasangan. Dia ada waktu aku belum punya apa-apa, atau setidaknya aku pikir begitu. Aku bekerja keras, aku kejar mimpi. Aku percaya bahwa semua lelah ini akan kami nikmatin bersama di suatu hari nanti. Aku bertahan saat dia sedih, aku temenin saat dia
gagal, aku kuat saat dia lemah. Aku kira kesetiaan itu soal bertahan bersama, ternyata aku salah lagi. Saat aku kehilangan pekerjaanku, hidupku berubah. Aku tidak lagi percaya diri, aku tidak lagi bisa mentraktir, aku tidak lagi bisa menjanjikan hal-hal besar. Dan perlahan dia berubah. Pesannya mulai singkat, waktu mulai sibuk, nadanya suara tidak lagi hangat. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku capek." Kalimat pendek tapi rasanya seperti dihantam kenyataan. Aku setia saat dia susah, tapi saat aku susah, aku sendirian. Hari ini aku pulang ke rumah orang tuaku tanpa rencana, tanpa banyak bicara. Ibu langsung tahu. Ibu selalu tahu. Ibu tidak bertanya apa-apa, dia hanya memasak, menghidangkan makanan sederhana dan menyuruhku makan. Aku lihat ayah duduk di meja, piringnya kosong, segelas air putih ada di sampingnya. "Ayah nggak makan?" tanyaku. Ayah tersenyum. "Udah makan tadi." Aku tahu itu berbohong. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semuanya, tentang ayah yang pura-pura kenyang, tentang ibu yang pura-pura kuat, tentang aku yang pura-pura baik saja. Aku sadar satu hal, aku belajar berpura-pura kuat dari orang tuaku. Tapi bedanya, orang tuaku berpura-pura kuat demi aku, sedangkan aku berpura-pura kuat demi orang yang akhirnya pergi. Keesokan paginya, aku duduk di dapur bersama ibu. Aku bilang pelan, "Bu, maaf ya." Ibu kaget. "Maaf kenapa?" "Karena aku baru sadar sekarang. Karena aku sering gak ngerti capeknya ibu. Karena aku sering egois ya." Ibu terdiam sebentar, lalu mengusap kepalaku. "Anak gak perlu minta maaf ke orang tuanya. Tugas ibu emang berjuang." Dan kalimat itu hancur hatiku. Aku akhirnya paham kenapa aku bertahan terlalu lama, kenapa aku memberi terlalu banyak, kenapa aku sulit pergi. Karena aku tumbuh dari orang tua yang mengajarkan bahwa cinta itu berkorban. Tapi aku lupa satu hal, tidak semua orang layak menerima pengorbanan sebesar itu. Sekarang setiap kali aku makan, aku pastikan ayah makan. Setiap kali ibu bilang, "Udah enggak capek," aku tahu itu bohong. Dan aku peluk ibu lebih lama. Dan soal cinta, aku belajar satu hal. Kalau seseorang hanya ada di saat kamu kuat, dia bukan pasangan, dia hanya penonton. Kalau orang tuamu masih ada, jangan tunggu sukses buat bahagiain mereka. Dan kalau kamu sedang kuat sendirian, mungkin kamu cuma bersama orang-orang yang salah. Terima kasih.